Salam jumpa bersama Eris Dianawati di bab 14 kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan menjual dan bernegosiasi. Mahasiswa, tujuan belajar bab 14 kita kali ini diharapkan setelah pematerian, mahasiswa mampu menjelaskan bahwa tenaga penjual yang terampil dibutuhkan oleh pengusaha, menerangkan cikal bakal entrepreneur skill adalah selling skill, mengupas perbedaan antara marketing dan selling, mampu memahami inti menjual produk atau menjual bisnis, menjelaskan pentingnya kualitas dalam visi menjual, menerangkan entrepreneur yang sukses adalah penjual yang hebat, memahami motif membeli dari jenis-jenisnya dan calon konsumen, mampu mempelajari tahapan dalam menjual, mampu mempelajari taktik, cara dan strategi dalam negosiasi serta bagaimana menutupnya. Yang terakhir, Anda bisa memahami tentang kepuasan pelanggan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas ya tentang selling skill is an embryo of entrepreneurial skill. Yang pertama ada leadership, yaitu kemampuan mengelola diri sendiri. Yang kedua adalah spesialis tentang keahlian. Yang ketiga adalah managerial skill, merupakan kemampuan mengelola. Yang keempat adalah financial skill, kepandaian dalam mengendalikan kualitas, keuangan, emosi, dan lain-lain. Dalam hal ini banyak entrepreneur yang gagal ya karena kendali keuangan yang buruk. Jadi antara investasi dan modal kerja tidak ada manajemennya. Yang kelima adalah selling skill, tentang keahlian dalam menjual. Hal ini sangat penting ya, apapun yang tidak Anda miliki, bila kita menguasai selling skill atau kemampuan atau keahlian menjual, maka usaha kita paling nggak cepat laku, di mana akan banyak pengunjung dan omset cepat naik sehingga overhead bisa tertutup. Salah satu yang dibutuhkan dalam selling skill ini adalah kemampuan bersosialisasi atau melakukan hubungan sosial, loyalitas terhadap lingkungan. Jadi kita tahu ya, sebagian besar entrepreneur itu kan ketika ingin berwirausaha, mereka mempunyai modal yang terbatas. Dan hal ini membuat sebuah bisnis tidak bisa dibentuk dengan struktur organisasi yang lengkap. Nah, ketidaklengkapan dari sebuah struktur organisasi di awal, memaksa seorang entrepreneur itu harus memiliki skill lebih dari satu atau multi skill. Mengapa multi skill ini diperlukan dan menjadi satu keharusan bagi entrepreneur? Ya, karena dengan modal yang serba terbatas, maka para entrepreneur tidak mungkin merekrut orang-orang untuk dipekerjakan dalam jumlah banyak, melainkan bisa memulainya seorang diri. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita memulainya dengan seorang diri? Bisakah? Ya, jawabannya bisa. Sebagai contoh, ada perusahaan MLM, di mana entrepreneur ini memulai dari freelance atau menjadi agen. Jadi untuk memulai entrepreneur dengan self-standing, kita harus memiliki skill-skill yang belum kita miliki. Agar apa? Agar the business team skill bisa terwujud. Sedikit ya tentang sejarah salesmanship. Jadi orang pertama yang merintis salesmanship itu namanya John Wanamaker, tahun 1865 di Amerika Serikat. Yang terkenal dari dirinya adalah service principle, yang artinya berikanlah pelayanan yang terbaik dan kualitas terbaik, maka akhirnya pasar akan tumbuh di depan Anda. Kemudian pada tahun 1884, Arthur A. Sheldon, seorang personal selling ya, beliau resmi menjadi Science of Salesmanship. Dia mengembangkan service principle, sehingga ia dianggap sebagai pionir pertama dalam ilmu menjual. Kemudian ada seorang ahli matematika dan filosofi yang pernah mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1950, bernama Bertrand Arthur William Russell, berbicara mengenai salesmanship yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu begini, setiap manusia adalah penjual. Seorang bayi yang baru lahir pun sudah dikaruniai keterampilan menjual, yakni pada saat sang bayi belum berkata-kata. Namun dengan menggerakkan kaki dan tangannya, senyumnya, tangisnya, ia telah berusaha berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi begitu pentingnya seni menjual bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan juga wirausahawan yang ingin sukses. Menurut Han Beltran, salesmanship adalah kemampuan menyajikan seni menanam benih kepercayaan dan keyakinan di hati pembeli yang akan membuahkan beraneka ragam motivasi serta tindakan yang diberikan oleh pembeli untuk memenuhi keinginan penjual.
Selanjutnya kita akan bahas tentang marketing versus selling. Kita mengetahui ya bahwa dalam bauran pemasaran atau marketing mix ada satu hal yang merupakan bagian penting dari konsep strategi pemasaran, yaitu promosi yang tujuan akhirnya adalah selling. Jadi secara sederhana, tujuan promosi dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu jangka panjang, membangun kekuatan merek, jangka pendek adalah menjual. Sementara, salesman itu menjual kualitas, bukan hanya menjual produk atau bisnisnya. Jadi ketika kita melakukan penjualan, seorang sales itu melakukan penjualan atau wirausaha melakukan penjualan, sebetulnya yang kita jual itu apakah barangnya saja, fungsinya, kemasannya, warnanya, manfaat, gengsi, tenaga penjual, misalkan orangnya ramah, rapi, supel, wangi, atau pelayanannya. Jadi kita bisa berpendapat bahwa 8 indikator di atas yang disebutkan tadi, itu semua yang dibutuhkan dan akan dibeli oleh konsumen. Ya, jadi dengan demikian kualitas dari produk atau bisnis itu adalah satu, yang pertama ya harus dirasakan pelanggan. Dua, bisa direfleksikan dalam setiap kegiatan bisnis. Kemudian tiga, memerlukan komitmen total dari wirausahawan tersebut. Keempat, memerlukan mitra yang berkualitas. 5, harus bisa dan terus disempurnakan. Keenam, memerlukan visi yang jauh ke depan. 7, tidak harus mahal dan harga mahal belum tentu berkualitas. Tapi kualitas membutuhkan biaya. Nanti kita belajarnya di akuntansi biaya. Yang ke-8, perlu mempelajari segala sesuatu secara benar dari awal. 9, mutlak diperlukan, tetapi untuk sukses itu kualitas saja tidak cukup. Jadi perlu gerakan kualitas di segala bidang, dan gerakan kualitas tidak dapat begitu juga mengkompensasi kekurangan produk kepada pelanggan. Hal itu disebabkan karena pelanggan tidak mau menerima produk yang buruk dan meminta maaf saja sudah cukup. Bahasa asingnya gini, no excuse with uncommitness and no compromise with unqualified staff. Sekarang kita tahu ya betapa pentingnya pemahaman tentang kualitas produk bagi seorang wirausahawan. Karena kualitas produk yang prima itu baru sekedar fondasi yang kuat bagi sebuah bisnis dan pemasaran itu sendiri sebagai atapnya. Kualitas secara keseluruhan terdiri dari 3 aspek produk. Yang pertama, what will you deliver, dan how will you deliver. Penjelasannya seperti ini. Apa yang akan diberikan kepada calon pelanggan yang melekat pada sebuah produk atau jasa? Ciri-ciri produkkah? Jasanya kah? Fungsi kemasan kah? Warnanya kah? Jaminan atau yang lain-lain? Sementara, siapa yang akan menawarkan produk atau jasa kepada konsumen? Bagaimana sikap penjual atau salesman attitude? Bagaimana body language-nya? Bagaimana cara dia berkomunikasi? Bagaimana dia memiliki mimik wajah atau ekspresi? Ekspresi di sini harapannya tidak membuat calon pelanggan malas melihatnya ya. Jadi mesti friendly, ramah. Kemudian menimbulkan kenyamanan, nggak jutek gitu. Berikutnya adalah product knowledge atau pengetahuan produk yang harus dikuasai dan bisa membuat calon konsumen yakin dan percaya bahwa dia harus memiliki produk kita, dia harus menggunakan jasa kita. Jadi termotivasi untuk memanfaatkan, membeli, atau memiliki produk kita. Berikutnya adalah semangat dalam berkunjung untuk membuat konsumen senang berbisnis dengan kita. Berikutnya mental pantang menyerah. Kemudian kita memiliki keterampilan dalam membantu calon konsumen, memudahkan ya. Jadi harus ada kreativitas dan inovasi dalam membantu kesulitan dan masalah yang terjadi pada pelanggan. Ini masuk kategori layanan prima atau service ya, customer service. Berikutnya, bagaimana cara seorang penjual itu meyakinkan, memotivasi, dan membuat calon konsumen percaya atas pembelian yang akan diputuskan. Ya, jadi memang betul di sini sangat-sangat dibutuhkan selling skill, seperti yang sudah pernah kita diskusikan bahwa dalam melakukan penjualan kita juga harus memahami layout dari atau karakter dari calon pembeli. Berikutnya, kita harus tahu cara orang mendapatkan produk atau sesuatu. Ada berbagai cara bagi orang untuk mendapatkan apa yang inginkan. Menjual juga merupakan suatu proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang lain. Ada berbagai cara bagi orang mendapatkan produk. Yang pertama, membuat sendiri, bila bisa. Meminta atau merayu, bila diperbolehkan. Memaksa, bila kita nggak punya skill atau nggak ada sumber daya.
Yang keempat, melalui barter. Kita membeli, mereka menjual, yang sering disebut transaction. Di sini syaratnya harus win-win solution. Cara yang elegan agar tidak timbul masalah di kemudian hari adalah pertukaran nilai atau transaction value, yaitu membeli dan menjual. Tapi tidak selamanya orang mau melakukan pertukaran, ya. Pertukaran terjadi karena ada saling membutuhkan, ada penawaran, dan itu pun harus memiliki kesamaan waktu, tempat, kesepakatan, dan lain-lain. Hai para entrepreneur, jadilah penjual yang handal karena bisnis Anda akan lebih cepat berkembang bila dibekali dengan skill itu. Profesi penjual itu sangat dibutuhkan ya dalam bidang apapun. Anda juga sebagai penjual, bukan? Karena seorang penjual itu kunci utama seorang entrepreneur, dan untuk memulai sebuah bisnis, kita mengawalinya sebagai entrepreneur juga berfungsi sebagai tenaga penjual yang menawarkan dan menciptakan pasar serta membangun omset. Ada statement bahwa penjual itu dibutuhkan oleh perusahaan, itu jelas. Ya. Jadi, kenapa? No selling, no transaction, no cash inflow, your company will die soon. Jelas tenaga penjual itu mencetak laba dan pencetak omset. Mereka adalah lokomotif penggerak perusahaan. Yang kedua, hampir 20-40% kebutuhan sumber daya manusia yang terbesar dalam satu organisasi adalah tenaga penjual atau sales. Yang ketiga, 1 dari 3 orang leader perusahaan itu berawal dari karir seorang sales atau penjual yang hebat. Sisanya dari departemen yang lain seperti keuangan, persediaan, teknik gitu ya. Kemudian penjual yang andal itu calon-calon entrepreneur. Berarti Anda harus ahli di bidang penjualan karena keahlian ini dibutuhkan oleh perusahaan. Wirausahawan yang sukses juga seorang salesman yang sukses. Jadi apa saja yang harus dimiliki oleh entrepreneur tentang salesmanship? Tentunya ada banyak sisi ya, dan faktor yang harus dipunyai oleh seorang entrepreneur agar ia mempunyai salesmanship yang kuat. Yang pertama yaitu personality. Ada attitude, sikap yang percaya diri, yakin, ulet, selalu menularkan semangat ke orang lain di dekatnya. Jadi mampu membesarkan hati tim gitu ya. Bukan hanya membuli, tapi lebih pada penguatan hati, membesarkan hati sehingga mereka juga percaya diri, mampu membawa perform perusahaan dengan positif. Itu terdiri dari bagaimana daya belajarnya, gaya bicara, tanggung jawab, komitmen, dan senantiasa konsisten dengan apa yang sudah dijanjikan, dan lain sebagainya. Berikutnya dari personality adalah profesional, ada kredibilitas dan nama baik itu lebih diutamakan ketimbang faktor uang. Berikutnya adalah penampilan, appearance, sinkronisasi, cara berbicara, dan lain-lain. Visioner ya, jadi punya visi yang ke depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini sudah berkali-kali Bu Eri sampaikan. Kemudian memiliki rencana kerja yang efektif, ya fleksibel. Ada rencana tahunan, mungkin ada rencana 5 tahunan, atau mungkin rencana 10 tahunan. Anda pengen punya perusahaan berapa puluh tahun. Sekarang umur Anda 20, saya pengen punya usaha sampai 100 tahun lagi Bu Eris. Sementara saya pengen pensiun umur 40. Berarti kita punya waktu berapa lama untuk lari 20 tahun. Selanjutnya Anda harus segera mengkaderisasi. Karena perusahaan Anda supaya menjadi perusahaan yang sifatnya passive income. Berikut adalah mental atau emotional attachment power, yaitu kekuatan kecerdasan emosi yang terus ditumbuhkan dan dipupuk agar semakin profesional. Jadi ibarat ponsel ya, kita mesti selalu update. Nggak bisa ilmu kita yang dulu kita pakai sekarang. Nggak bisa, karena ilmu itu sifatnya berkembang. Budaya itu juga sifatnya berkembang, tumbuh dan berkembang, sifat organisasi. Berikut adalah knowledge. Sudah diutarakan bahwa seorang salesman atau marketing representatif juga memiliki branding atau yang disebut personal branding. Selain produk, little Q yang Anda bawa, yang Anda jual kepada pelanggan juga diri Anda sendiri, big Q. Jadi nama Anda adalah harta yang paling berharga. Kemarin sudah kita singgung ya bahwa kita punya brand. Nama Anda itu adalah brand dari diri Anda sendiri. Kita anggap bahwa kita ini adalah sebuah perusahaan. Skill dan otak yang kita jual, perform adalah large key yang kita tawarkan sebagai pendukung
untuk terbentuknya personal quality concept yang kita bawa hingga tua. Ini sudah berkali-kali Bu Eri sampaikan. Jadi ingat bahwa customer is forever. Mari kita ketahui bahwa knowledge itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama product knowledge, tentang produk Anda, little q. Company knowledge, tentang perusahaan Anda. Business knowledge, yaitu apa saja yang menyangkut industri, pasar, persaingan, dan aturan-aturan yang berlaku di pasar tersebut, baik dari pemerintah atau yang non-formal. Berikut adalah ide dan kreatif, sudah jelas. Ya. Jadi seorang salesman yang hebat itu tidak hanya menjual produk, tapi solusi untuk pelanggan. Ini juga sudah berkali-kali Bu Eri sampaikan. Solusi, opsional, visioner. Kemudian apa? Skill, yaitu selling skill. Ya. Terakhir adalah konsep. Berikutnya ada kisah ya tentang how to sell your product. Menjual bukan cara face to face dengan pelanggan karena itu kurang baik, tetapi side by side. Dengannya adalah yang diutamakan, Anda harus berjalan berdampingan, pengawalan, pendampingan, di mana ia mau mengutarakan keluhan dan problemanya, bahkan tentang dirinya. Jadi posisikan diri Anda itu mampu memberikan ide-ide, kreativitas, semangat, ya. Semangat ini artinya mampu membesarkan hati orang lain. Konsentrasi, kemudian lebih intuitif, ya. Kemudian lebih banyak inovasi, sehingga customer itu percaya dan punya keyakinan kepada diri Anda. Bahwa Anda itu bukan sekedar menjual diri dan menjual produk, tetapi lebih dari itu. Anda itu dibeli olehnya, bukan menjual kepadanya. Sehingga ia nggak mau pindah dari sisi Anda gitu ya. Sekalipun ia sudah selesai menggunakan produk atau jasa kita, dan ia tahu bahwa produk kita juga tidak terlalu superior, tapi nggak bisa melepaskan diri dari organisasi kita atau entitas kita. Karena tanpa kehadiran entitas kita, ibaratnya bagaikan mata uang yang kehilangan satu sisi. Jadi menjual dan dibeli itu memiliki makna yang berbeda. Diskusi forum hari ini, bagaimana strategi penjualan produk yang dapat Anda rencanakan dan buat untuk membantu menyusun strategi penjualan dalam rencana bisnis? Silakan Anda menyusun strategi penjualan dan distribusi produk yang bisa dilakukan untuk rencana bisnis. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM di kolom yang ada. Jadi untuk bab 14 tentang keterampilan menjual dan bernegosiasi, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di sesi 1. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di sesi 2, masih di bab 14. Ya, karena masih terlalu banyak yang harus kita diskusikan di keterampilan menjual dan bernegosiasi ini. Karena menjadi salah satu inti pokok dari kesuksesan seorang entrepreneur. Thank you, saya Erja Nawati mengucapkan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.